Ya bro, selamat pagi. Balik lagi sama saya Untung di channel Untung Bangkok. Ya, hari ini saya akan menggerebek salah satu peternak unggulan ayam Bangkok di Cilong. Sebelum kita ke kandang, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Untung Bangkok supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Kita langsung ke sana saja, ke kandang belakang. Waduh. Waduh. Bro. Sehat? Alhamdulillah. Duh, rame-ramenya Ini dia peternak, salah satu peternak di Cilong. Bos besar ya? Iya, bos besar. Oh, enggak lah, jangan kayak gitu. Mas Cemplon ya? Iya betul. Mas Cemplon. Nanti kita akan lihat koleksi-koleksi. Jawara ya? Iya. Jawara petarung. Iya. Silakan. Yuk kita lihat. Ada Bro Haji ini, namanya Bro Haji ini lagi siap-siap buat sarapan. Soalnya ini masih pagi banget saya juga kaget itu ada Untung Bangkok datang ke sini. Saya juga sebenarnya kaget, kayak siap-siap. Itu lagi cara ngulet makanan ayam petarung. Biasanya pakai apa ini? Fur 594 sama beras merah. Terus nasi. Ya, kita gosip lagi. Ini mau cerita-cerita sedikit. Itu koleksi ayam Mas Gus itu apa aja? Terus Kenapa pilih? ya Kenapa milih ayam itu? Oh, gitu. Jadi sebenarnya sih di sini banyak ya Mas, banyak varian, maksudnya tipe-tipe ayamnya ya, ada Pilkok juga ada, terus dari Bangkok asli juga ada, terus ada silangan mangonnya juga ada, pamannya juga punya sih sebenarnya seperti itu. komplit lah ya. Ya komplit, cuman ini ya tinggal mohon maaf ini sebelumnya karena ini udah pada sold out, udah dari teman-teman udah banyak yang datang ke sini, jadi ini tinggal beberapa, mohon maaf, mungkin besok-besok lagi kalau kita stoknya banyak, karena kita juga ayamnya kita ada yang di orang, karena kita titipan juga, karena kandangnya kecil jadi nggak mumpuni lah sebenarnya, maksudnya kita di sini semua ditamu di sini sebenarnya nggak mampu, mungkin seperti itu. Oke, Mungkin di pertemuan ke depan bisa, kalau Mas Untung Bang berkenan silakan lah datang ke sini kalau stoknya lagi banyak. ini bisa langsung lihat koleksi ayamnya. Oh, monggo silakan. Yuk, Silakan. kita lihat. Ya mungkin ini salah satu ya, ini itikan kecil, ini itikan hasil ternak sendiri ini. Ini sebenarnya lebih arahnya sih lebih ke Bangkok ya, cuman kita tetap pakai tulangan besar seperti itu. Dan kebetulan alhamdulillah kakaknya juga ada, ya lumayan lah, dan juga udah mulai ada yang prestasi lah. Tapi masih jangkanya ya masih di lokal lah, belum sampai ke yang jangan menengah Internasional lah ya bos. Ini juga ada juga ini nah, kita sendiri Dia bisa di boleh. mereka. Cuman ini masih itikan ya Mas. Usia berapa ini? Ini paling ini 5 bulan. Kebetulan juga belum keluar juga. Cuman ini hasilnya, maksudnya yang lain kan udah laku semua ini Mas. Ini yang paling kecil lah, yang lain besar tinggi banget. Ini bisa diterangkan nantinya itu gaya tarungnya sama Yang lain-lainnya itu, yang model-model borok ini kan sebenarnya ini ikutnya ke babon, karena babonnya memang babon warnanya blorok. iya, memang babonnya warnanya borok. Cuman ini dari segi muka sama kaki itu ikut si bapak. Oh, Kalau si babon kan blorok tapi kakinya itu hijau. Dan kenapa saya milih ayam seperti ini, memang ini telah turun temurun sebenarnya, udah lama juga, karena saya udah ya mainannya, walaupun saya bisa dikatakan pemula lah ya Mas. iya. Udah berapa tahun, mungkin 5 tahun lah, dan saya itu lebih suka ayam yang kakinya itu bulat. Kenapa kaki bulat? Biasanya kalau ayam kakinya bulat-bulat itu biasanya itu pukulannya bagus.
pasti banyak pukul KO-nya lah, biasanya seperti itu. Ini seperti itu mas. Mungkin ini bisa dilihat ini dari kakinya. Tuh, kakinya itu diterangkan. Tuh, kakinya kan bulat. Bulat ya. Ya bulat-bulat sekali. Nah kayak gini. Saya lebih suka kaki yang model bulat seperti ini dan lebih ke apa sih mas? Liring kuning apa ya mas? Kakinya ya mas, maksudnya ya lempuyang mas. lah. Dan biasanya kalau menurut saya, mungkin sedikit pengetahuan teman-teman ya di luar, kalau saya pribadi, satu seneng ayam yang kakinya bulat, kedua itu jari-jarinya kalau bisa itu, yang itu jari-jarinya itu ada yang pecah-pecah gini loh. Biasanya kalau pecah-pecah gini itu biasanya ada pukulan setannya, ibaratnya itu yang pukul KO lah, kayak gitulah. Mungkin itu unggulan dari kami seperti itulah. Terus ke Belakang lagi. ngomong silakan. Nah ini juga salah satu ternak sendiri nih mas, hasil ternak sendiri mas. Ya. Kakaknya yang tadi itu yang ikan kecil-kecil itu. Berarti masih jenis apa ini? Ini masih masuknya PK. PK ini mas. Cuman PK yang udah disilang. Silang sama bangkok biasa ini. Ini kemarin habis diabar mungkin 1 minggu yang lalu mas. Ini udah pernah diabar 1 air lebih, itu musuhnya pakai ayam silangan Mangon sama Birma sama batu rantai ini mas. Waduh, komplit ya Dan teman-teman. ini lumayan mas, walaupun kita tahu sendiri ayam Birma kerjanya gimana ya mas, tapi bisa dikatakan itu dilanjutin pasti itu ayam selesai ya. Kakinya. Ini model kaki-kakinya kan gini, walaupun sedikit kepek, nggak terlalu kepek karena saya lebih fanatik sama ayamnya kaki-kakinya bundar. Bener. Ya. Ini pukul depannya modelnya Birmanya ini itu masuk mas. Masuk, oh iya. Ini bisa tergolong ukuran berapa ini mas? Mungkin kalau menurut saya bisa dikatakan 4, tapi tinggi mungkin 4,5 mungkin ya bro. Ya empat anget lah ya. Iya, amat anget lah. Cuman ini lagi sarapan juga, ini perlu menjadi kurang bersih ini. Gabres lah ya. Iya. Ini warnanya hitam apa kalau di sini nih? Maksudnya apa ya Ci? Hitam biasa ya. Cuman ada sedikit dominan warna bulu merahnya ini, sedikit. Kebetulan si babonya juga kepalanya kan ini ada berontoknya, jadi ini ada putih-putihnya, Berontok-berontok. nggak mulus hitam. Ini silangan antara Birma, Bangkok sama batu rantai teman-teman. Terus bisa ke sini dulu apa ya mas? Oh iya, monggo silakan. Ini nampaknya ayamnya jago besar, ker. Ya teman-teman, ini dia ayamnya. Bisa terangkan ini jenis apa sama keunggulannya apa, terus terah-terahnya juga jangan ketinggalan ini. Oh Iya. ini kebetulan ini ayam baru ya mas. Iya, iya. Ini ayam baru masuk dari kandang kami, kebetulan dari teman ini, dari teman Purwokerto ini mas. Oh iya. Dan ini kalau bisa dikatakan itu mirip legenda kalau di Cilongok itu zaman-zaman mungkin 3 tahun 4 lalu itu hampir seperti yang namanya ayam banyol ini mas. Itu teman-teman, banyol. Pasti kalau anak Cilongok pasti tahu lah banyol itu. Kelebihan banyol apa bos? Kelebihan banyol itu ya dari ciri fisiknya mas, dari badannya itu dia itu bulat, nggak panjang tuh kelihatan, badannya itu pendek. Oh iya. Dan pasti ayam itu pasti ayam itu besar tuh, dipegang juga kayak gini mas, kan gede sekali nih. Ini juga kebetulan ini bahan paling mungkin baru berkokok mungkin ya, cara Cilongoknya mungkin keluruk ya mas. Keluruk, ya. ya, keluruk. Paling ini baru seminggu yang udah benar-benar kelihatan memang keluruknya itu udah jelas gitu. Ini bisa dilihat, mungkin takut dikira ini ayam udah umur gitu ya, ayam jago, pada ini bisa dilihat dari bulunya ini mas. Bulunya itu masih bung mas, mungkin kalau kelihatan tuh. Iya iya iya. Berarti kisaran 8 bulan atau 7 bulan Ya mungkin sekian kisaran 7 bulan 8 bulan ini mas. lebih lah. Ini dari tulangannya itu super gede mas, tulangannya gede, kakinya ini yang saya bilang
saya lebih suka pakai yang bulat. Nih, teman-teman. Dan ini yang bisa dikatakan ini ceker setan itu ini mas. Tuh sisiknya kan ada yang pecah itu silang. Nih, Iya. bisa kelihatan. Biasanya itu ada sesuatu lah. Sesuatu biasanya dari pukulnya itu pasti ada pukulan sesuatu yang bisa bikin cepet ayam itu KO lah gitu. Kalau ini silangannya mungkin masih kental di bangkoknya lah ya mas. Menurut saya itu masih kental di bangkoknya. Nah, dari dulu juga saya senang ini dari apa sih namanya bruto mungkin ya mas. Bruto ya, Brutonya juga ini besar mas. Besar, rapet dan ini sinkron sama dari apa sih ini namanya ya? Leher. Iya, tenggolok lehernya itu dari tulangnya itu rapat sama lehernya juga ini kan lehernya besar. Ini baru pernah diabar mungkin 4 hari yang lalu ini mas. Cuman belum bisa taruh mas karena benar-benar ayam baru keluar dari box, belum ada ototnya sama sekali. Cuman Diabar berarti. ya, cuman kelihatan dari pukulnya itu keras banget ini mas. Kayak gitu. Ya teman-teman, ini bisa dilihat dari pinggangnya itu pukul keras itu biasanya pinggangnya besar seperti ini. Nah, nyetel banget ini. Mukanya juga serem ini. Ini juara ini. Terus ke berikutnya Itu kalau yang itu tuh ada tuh ayam namanya bisa dikatakan tuh kata teman-teman itu pama apa ya silangan pama itu masih ada mungkin Bro Haji monggo silakan diambil. Nah ini teman-teman mungkin ini yang bisa dikatakan silangan pama bro, ini seperti ini bro, lihat dari dekat. Ayamnya juga ngekek banget bro. Kebetulan ini kemarin apes bro. oh gimana Tajinya itu patah. Ini tajinya itu kemarin ini jalurnya tajinya itu patah karena ini pas lagi diranggap, kita diranggap di luar itu kebetulan ada ayam Jawa terus ini kan di dalam makanya dia mukul makanya jadi patah. oh pacrok itu. Iya, makanya ini sebenarnya udah mau disiapin ini bro, udah siap tempur ini bro. Dan kebetulan ini alhamdulillah untuk kelas lokal ini sudah poin berapa kali ya bro? Berarti ini juara ini. Udah pernah poin ini. Kerjanya juga bagus. Dan yang seperti saya bilang tetap kami unggulannya ayam kaki bulat. Ini teman-teman lihat. Bulat Dan tetap ada sisik setannya itu. Ini ayamnya itu sebenarnya ini kerjanya jelek mas. Cuman ini pasti spesialis jali, nggak usah lama-lama berapa menit ini jali pasti udah masuk. Ini teman-teman biar pada tahu ini warnanya apa ini mas? Kalau di sini taruh cilong Kelawu emas, kelawu emas. warna-warna aneh, warna unik, jarang banget. Ayam hias paling. Iya bisa dikatakan ini bukan tipikal ayam petarung bro, ayam hias bro. Ini Warnanya. mungkin kalau mungkin sekilas bisa kayak ayam kampung ini. Orang-orang kampung itu bilangnya bisa juga wido ya mas. Bisa terbilang wido ini. Nah, ini kelawu emas. Dan kayak sejenis model-model kayak ayam Birma kan pasti ayamnya kecil-kecil. Iya kecil. Ini empat adem. Ayamnya kecil tapi Kecil. itu pas saya berani jamin ayam super janda. Gak usah lama pasti tajinya masuk. Ini ya namanya ayam pama ya mas. Ini ayam pama. Ini nanti kita korek lagi soal yang nggak kalah penting, yaitu soal pakan dan jamu-jamunya. Ini kita taruh dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol di situ tentang makanan dan jamu. Teman-teman, ini kita langsung ke maskotnya Bro Cemplon dan Haji. Ini bisa dilihat, ini jenis mangon unggulan. Ini maskotnya Bro Cemplon sama Haji nih. Jadi mungkin bisa dibuka ya, silakan. Nah, Itu karena posisinya kan lagi mabung mas, itu berarti masuk mabung berapa ya mas? Mabung kedua itu oh mas. berarti ini udah 2 tahunan lah ya. Mabung kedua dan bulunya belum selesai. Jadi kita istirahatkan sama babon bukan untuk dipacak sih sebenarnya. Iya. Karena ini ayam
produktif juga dan salah satu maskot kami juga. Jadi ini ayam salah satu maskot kami yang masih tersisa karena yang lain udah diborong sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ini makanya kenapa dikasih babon biar supaya tetap ayamnya itu fit, biar ibaratnya bahasa Cilongnya itu biar ayamnya itu bombong gitulah. Sebenarnya nggak dipacek nggak, karena ini saya juga pakainya dereng, nggak pakai babon. Kalau pakai babon pasti dipacek, karena ini pakai dereng jadi nggak bakal mungkin dipacek kayak gitu. Mungkin Ini teman-teman ayamnya sudah saya ambil. Lihat, ini ayam 2 kali mabung. Terus Mas Budi bisa diterangkan ini ya mungkin cara-cara dia kerja. ya mungkin ini yang lebih paham ini Bro Aji ya. Oh Soalnya iya. benar-benar ini ayam ini tuh benar-benar pegangannya Bro Aji. Cuman sayangnya itu dulunya itu ayam ini saya kira itu gebernya itu mau naik seperti ini, ternyata turun sedikit. Saya kira itu mau seperti ini loh, cuman ternyata turun sedikit gitu. Mungkin Bro Aji yang lebih tahu ini soal maskot. Ya ini dia Bro Haji, bisa diterangkan gaya dia tarung, terus keunggulan dari si Mawon ini gimana? Kita bisa lihat, terangkan. Ya kalau Mangon itu biasanya sebenarnya dominan dari peranggal-peranggal, terus gaya tarungnya dengan gaya apa ya, kayak cara Cilong itu ulahnya, Ya. tekniknya itu indah. Bisa bilang lah cara Cilong. Oh iya. Turupnya juga lumayan ya, turup depannya ya. Ya, ini andalanya cara Cilong itu serampang-serampang lah. Peranggal lah ya. Ya peranggal, bahasa umumnya itu peranggal. Alhamdulillah ini Juga apa ya Bro? ya desainnya sudah ya lumayan lah 3 kali Juara ini, juara. Bro. 3 kali Bro. Cuma karena terkendala sering biasanya malah tutupnya ini Oh iya. ya terkendala ditutup. Bahasa Cilongnya ini sumpung apa ya Bro? Ya, Sumpung karena terlalu sering Ya. sumpung. Nih, bisa dilihat nih sumpung ini. Nih, Itu baru Nih. mau sembuh. nih. Biasanya ayam kelas-kelas kayak gini emang resikonya di apa namanya? Cucuk. Paruhnya Ya, ya di paruhnya ini. bulan depan. Bisa turun ke bawah ini kakinya tuh, serem banget ini. Hitam ini apa hijau ini? Hijau, hitam, Hitam. campur-campur. Oh iya. Ini teman-teman, bagus banget ini, kaki besi. Ini Kandangnya andanya Bro Cemplon sama Bro Aji. sama Bro Haji ini. Ini dia. Karena yang lain-lain udah pada sold out. Mungkin kalau beruntung ya pas kemarin pas masih mungkin masih di bulan puasa mungkin masih, karena ini Oh, setelah iya. lebaran langsung diambil semua kayak gitu. Ya kan kemarin ini efek corona juga kan gitu, jadi pada pembelinya juga pada nantilah setelah lebaran baru kita ambil. Jadi ini tinggal ya beberapa ayam doang lah, kebanyakan bahkan yang maskotnya cuma ini satu sama yang paman itu. Ini yang udah 3 kali ini juga mantap lah. Ini juga bunyinya kan belum selesai. Jadi dari sayapnya itu. Kan ini kan masih mabuk. Ini sayapnya juga kelihatan ini. Tuh, Bro. Ini warnanya merah sama hitam ini. Merah hitam ya. Merah hitam. Merah khas Mangon. Khas Mangon. Oke, ini dia maskotnya kandangnya Bro Haji sama Bro Cemplon. Ya teman-teman, tadi udah lihat koleksi ayamnya. Ini sekarang kita cari tahu makanan-makanannya ayam usia titik sampai dewasanya. Iya Bro Cemplon, saya mau nanya makanan untuk pitikannya dulu. Pitikan usia 1 bulan sampai 4 bulan itu makanan itu apa gitu biar pertumbuhannya itu cepat sama enggak mantap. Ya mungkin untuk selama ini saya sama Bro Haji itu untuk pakainya itu bisa ya namanya itu banyak lah ya di toko-toko. Iya. Itu banyak itu pakainya itu Fur 591 kayak gitu. Nanti tergantung juga nanti dari umur Pak. Dari awal-awal tetap masih pakai pakan Fur murni, nanti kok
sudah umurnya udah mulai besar, kita campur sama dedak. Biasanya untuk campuran sama dedak itu umuran berapa? 3 bulan berapa? 3 bulan atau sudah mulai campur sama dedak? Lebih bagus lagi kan, karena untuk pertumbuhan juga ya, biar badan itu cepat ngembang juga cepat Ya. besar, kita tetap mainnya satu pasti proteinnya itu dari sepur ya, Ya. karbohidratnya itu dari dedaknya itu, terus ditambah sama nasi. Masih. Iya. Karena apa? Karena nasi kayak untuk kita aja manusia kan pasti bagus lah, apalagi untuk ayam jadi pertumbuhan itu cepat, begitu dari segi dan bikin otot, bikin badan itu cepat besar seperti itu. Terus cara ngasih makanan itu waktunya itu jam berapa, atau 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu? Mungkin ya sebenarnya sih ramatannya sebenarnya dari kita itu sebenarnya itu umum mas, tetap pagi kita kasih sarapan. Kalau untuk mungkin untuk titik kadang siang dibantu sedikit lah, Oh iya. tapi tetap kebiasaan rata-rata ya 1 hari 2 kali pagi sama sore, mungkin seperti itu. Terus minumannya Minumannya tetap Harus. kita harus standby, tetap harus ada minum. teman-teman, apa namanya, yang bagi yang peternak pemula itu makanannya seperti itu. Terus juga jangan lupa minumannya itu selalu ada ya Iya. mas ya. Terus saya mau nanya, untuk ayam-ayam jengger itu, jengger yang 7 bulan 8 bulan itu perawatannya gimana agar dia itu juga sehat sama badannya itu tetap terjaga? Ya mungkin sama ya, cuman dari segi pakannya itu kita udah naikkan lagi. Pakannya itu mulai dari semuanya itu full yang kapsul, yang makan kalau di toko-toko itu full 594. 5-9 Ya tetap kita campur sama dedak sama nasi juga. Oh berarti Ya, dicampur diulek jadi satu. Ya, nah nanti kalau setelah badannya itu sudah sampai ukuran yang maksimal, misalnya ayam itu udah, misalnya ayam kecil ukuran 4 itu udah maksimal, itu ayam badan udah bulat kan, pasti kan belum ada ototnya kan, Iya, karena iya. kita itu digembung di dalam satu box biar cepat gembukan gitu. Nanti habis itu pakannya mulai diganti, tetap ada dedeknya sedikit, kalau enggak full aja campur, mulai pakai beras apa, beras merah itu. Nanti mulai kita ya tetap jemurnya pasti jemur pagi, dijemur kayak gitu biar tetap ayam kan sehat, karena nutrisi alami lah kan, pakainya itu matahari juga gitu. Tetap soal jamu-jamu sih ya tetap ada lah ya, ya. tergantung lihat kondisi ayam gimana, biar ayam misalnya mukanya itu bisa dikatakan kalau prosesi ini tuh cenger itu ibaratnya itu mukanya itu merah, ayamnya seger, ayam itu ngekrek bunyi krek kok gitu ya. Iya. Itu harus tetap biar mentalnya juga pada akhirnya itu nanti bagus kayak gitu. Buah-buahan juga. Ya buah-buahan juga iya, mungkin ya ini bukan rahasia lah, sama-sama kita sama-sama belajar untuk teman-teman semua. Ya tetap kalau kita misalnya ayam untuk siap adu, misalnya badan udah kental, ototnya sudah ada, dari leher itu sudah ada, kenapa leher itu harus tebal dan badan itu harus sudah merah? Karena kita nggak tahu ini musuhnya itu seperti apa ya, kayak gitu. Seenggaknya itu kayak orang kan kalau udah kekar kan pasti mau dipukul mau diapakan pasti tahan daripada yang kan, itu seperti itu. Kalau dari buahnya itu ya, ini mungkin tips dari kami, kalau kami pribadi itu pakainya itu pisang itu pisang ngepok, banyak lah dicari di toko-toko itu pisang ngepok. Oh iya. Pisang ngepok itu kan yang sama buat kayak burung juga. ya burung. Pakai pisang ngepok itu Kepok biasanya Cina apa ya bro? ya apa ya mungkin Ya. itulah yang Yang untuk bilang itu kepok Cina ya. seperti itu, pakai pisang, terus tomat juga lah. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin hampir kebanyakan pasti tomat pun pasti dikasih juga. Satu biar ayam seger, jadi komplit, dari proteinnya ada, vitaminnya ada, karbonnya ada. Dan tetap kalau dari kami juga ada tips sedikit mungkin ya, bisa pakai mungkin yang kayak beruntung lakukan lah, pakai misalnya belut kecil itu Ya. dikasih kan gitu buat vitamin juga, buat apa sih, protein lah, protein hewani kayak gitulah, tetap pakai seperti itu juga. Terus mau tanya juga untuk makanan-makanan khusus untuk yang jadi maskot. Maskot itu ada makanan khusus atau jamu khusus gitu, bisa diterangkan, atau mungkin ada contoh Ya jamunya mungkin gitu? ada contoh jamunya sedikit ya mas, tapi
balik lagi ibaratnya itu rahasia perusahaan Mas. Ya masing-masing pasti punya lah, dari teman-teman semua yang pasti yang lihat juga pasti punya jamunya masing-masing. Kalau kita pun punya, cuman ini kebetulan tinggal sedikit mungkin yang seperti ini. Yang ini apa ya? Ini modelnya tuh seperti ini. Bisa dikatakan itu hampir kayak asem mungkin lah ya. Ya, asam kamal. Iya, cuman ini ya racikan lah, racikan dari kami sendiri ini. Mungkin ini modelnya dipakainya itu siang ya bro ya. Pas jemur siang kita kasih pakan. Ini kan karena ini rada banyak ya bro ya. Nanti kita bulat-bulat ya, ibaratnya sekler kecil lah. Iya. Paling dikasih satu. Dari Itu ngasihnya kosong atau udah dikasih sarapan dulu? Oh udah sarapan. Oh, udah sarapan. Dari baunya kan ini banyak sekali, ini pasti intinya ini semua itu bahannya herbal. Makanya baunya mungkin beruntung menyelamat ya. Mirip temu lah gitulah. Dan Mungkin temunya itu mungkin beruntung bisa lebih tahu lah. iya. Seperti ini mungkin. Tinggal segini sih aku, jadi kita kebetulan ini bagi-bagi juga. Kalau mungkin ada siang kita mungkin bisa mencontohkan gimana sih kita ngasih makannya, gimana kita ngasih misalnya si pisang, si tomatnya itu gimana ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya lah. Betul. Mungkin Ya, bro, katanya denger ini ya mau mempersiapkan ayam buat tarung. Terus gimana persiapannya? Ini teman-teman mungkin bisa dikasih tahu gitu, persiapan sama makanan apa yang dikasih gitu biar ayamnya itu tetap semangat, tetap keker gitu. beruntung tuh tahu dari mana ini. Saya kabar burung sih itu dengar-dengar. Gimana? Ya memang rencana sih, memang mau coba kebetulan sebenarnya rencananya itu mungkin kita hari ini itu rencana mungkin 2 atau 3 ayam. Kebetulan itu tadi si Pama tadi kan udah dari Iya, itu. tajinya kan patah itu, kebetulan apes itu kemarin. Ya untuk persiapannya ya bro ya. Ya mungkin Bro Aji lah, silakan mau ke Bro Aji kalau mau. Gimana Bro Aji Ya, itu ya. cara mempersiapkan makanannya sama persiapan itunya? Ya kalau dari pakan sih ya biasa ya dari pagi itu sarapan itu kalau saya biasanya Pisang kepok ya, gula merah, gula merah. ya lalu jemur, mandi jemur, terus masukkan lagi ke Nah, ya mungkin seminggu 3 kali gitu. oh, seminggu 3 kali. Berarti itu tahapnya itu misalnya mau tarung sebulan nanti gitu, Ya, udah boleh terus kalau saya biasanya nyiapin itu minimal 2 minggu 2 minggu. Berarti 2 minggu itu misalnya dikasih jamu-jamuan, makanan yang sehat-sehat, yang sehat-sehat. segar-segar. Mm-mm. Itu tergantung dari kondisi ayam ya. Kalau memang sudah mumpeng ya siap turun ya cukup 2 minggu ya cukup. Kalau belum ya bisa lebih. Bisa lebih Ya, gitu. tergantung ayamnya juga. Kan bisa dilihat dari urat-uratnya, dari tenaganya udah ada apa belum. Oh, berarti tetap harus dites juga itu. Iya, tergantung ayamnya. Tergantung Kalau ayam. ayamnya masing-masing. Terus apa namanya? Cara mandiinnya itu yang bagus itu pagi apa agak siangan gitu? Ya kalau mandiin ayam sih sebenarnya sih masing-masing ya. Iya, ya. Ya kalau saya pribadi sih pagi. Tergantung dari panasnya, panas itu kan panas jam-jam Itu sih ya. 10-an lah Iya, ya. iya. Tergantung dari panas mataharinya itu jam berapa lah. Tapi kalau saya pribadi sih paling bagus ya jam 10-an. Jam 10-an. Terus misalnya kelihatan lempeng sama enggaknya itu dari si badan atau dari gerak geriknya itu ayam? Ya dari kaki, dari urat-uratnya kelihatan itu dari urat-uratnya udah kelihatan merah apa belum, terus otot-ototnya kenceng apa belum, kan kelihatan semua. Ya begitu teman-teman, kalau mempersiapkan ayam yang mau disiapkan buat tarung gitu, kita bisa lihat tadi diterangkan, misalnya dikasih makanannya apa, jamu-jamunya apa, terus cara mandiinnya jam-jam berapa gitu, itu tadi udah diterangkan. Terus ini bisa lihat contohnya yang lagi proses perawatannya mau tarung gitu. Ini teman-teman ayamnya ini
mau proses ini? Ini baru mau mulai. Baru Karena mulai. baru mulai itu belum. Biasanya kalau udah kelihatan itu di sini urat-uratnya di sini tuh merah. Merah Ini, semua? Iya, kena air itu di sini merah semua nih. Ini dari semburat. Kalau siang itu di sini pada merah. Di apa namanya nih? Ketiak. Cara apa sih ya, semburat ya. Oh iya. Di keteknya Di itu. keteknya ya. Terus dari warna merahnya itu merah-merah berminyak gitu, merah ngelengah. Si muka. Ya dari muka, dada, sama sini. Karena ini belum masuk perawatan, ini merahnya masih merah Masih biasa. pucat lah ya. Dan Ini ini truk sendiri nih mas. oh ini tahu sendiri. Ini tinggal sisa 2 itu mas, yang lain udah pada alhamdulillah udah pada bagus lah. Dengar-dengar dari teman yang ambil udah bagus lah, lumayan. Dari ini kan kelihatan udah merah nih. Ini kan udah mulai merah. Ini tandanya udah mulai ini. Bisa dikatakan itu Ini udah dari mulai pakan. Oh udah dibakar. Biasanya kalau masuk beras merah itu mulai merahnya. udah badannya juga ini udah mulai kental ini, makanya udah mulai. Biasanya kan kalau masih bener-bener jengkir, kalau bahasa Cilongnya itu jengkir itu kan masih putih, ini kan udah mulai merah. Badannya juga udah mulai kental, mulai isi. Bisa dilihat ini ayam yang lagi tahap proses. Ya teman-teman, itu tadi kita sudah bertanya-tanya sama Bu Haji tentang koleksi ayamnya, juga kita dikasih tip-tip kasih makan, terus mempersiapkan ayam taruh. Teman-teman, siapa yang mau gini cari tahu atau main-main ke rumah ini Bos Bro Cemplon. Cemplon sama Bro Haji, Silakan. Mungkin bisa hubungin atau gimana Oh bos? iya, nanti bisa dihubungi nanti. Deskripsi ya. Ya mungkin di deskripsi, silakan monggo. Bila berkenan main ke kandang kami sama Bu Haji ini, silakan. Barangkali mau lihat koleksi kami, silakan. Alamat kami ada di Desa Cipete, RT 1 RW 2, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Silakan monggo. Untuk siapa saja kami siap menerima tamu lah. Silakan monggo, kalau memang itu berkenan, silakan hubungi nomor kami, silakan monggo. ya tuh tadi udah kita lihat-lihat. Ini sekarang saya mau pamitan, tapi sebelum pamitan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Untung Pakok supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya.